sekarang 11 orang kementerian, staf kementerian ditangkap gitu ya, karena mereka memelihara atau mengamankan 1000 situs judi online. Mereka tangkap nih gitu, sekarang gitu ya. Tapi bisa jadi besok atau lusa sudah ada staf kementerian yang baru yang ganti pemain. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan pengungkapan mafia judi online. Karena tiba-tiba polisi kemudian menggerebek dan menangkap 11 orang tersangka pelaku pelindung judi online di Indonesia. Dan 11 orang yang ditangkap ini ternyata mereka adalah staf Kementerian Komdiji atau Komunikasi dan Digital yang sebelumnya bernama Kominfo. Yang menterinya yaitu menteri relawan yang itu. Jadi ternyata mereka, staf kementerian ini memelihara setidaknya 1000 web judi online yang kemudian mereka pastikan itu beroperasi di Indonesia dan aman dari blokiran Kominfo. Jadi sebenarnya tugas para staf ini gitu ya, yang 11 orang ini itu untuk ngeblokir situs atau website judi online. Tugas dan pekerjaan mereka, para staf kementerian itu adalah ngeblokir. Tapi kemudian setelah itu, mereka bangun kantor sendiri gitu ya. Mereka kuasai, mereka sewa atau beli satu ruko 3 lantai gitu ya. Terus kemudian dengan banyak sekali staf di sana untuk mengoperasikan orang-orang yang kemudian bisa melindungi dan menjaga situs atau web judi online. Ajaib gitu. Ya, kementerian, staf kementerian Kominfo yang seharusnya ngeblokir malah menjaga. Kok bisa gitu? Dan ternyata mereka mengaku bahwa dari website-website yang mereka jaga ini itu tarifnya sebesar 8,5 juta per bulan. Jadi kalau ada sekitar 1000 website itu jadi total sekitar 8,5 miliar per bulannya. Wah, ini pantes gitu. Pantes mereka foya-foya bisa sewa gedung atau bisa beli gedung 3 lantai kemudian bisa dioperasikan untuk kemudian para staf-staf ini berkegiatan gitu kan. Yang gajinya sudah sangat besar sekali di atas UMR gitu ya, 5 juta per orang katanya. Ya wajar gitu karena pendapatan mereka setidaknya 8,5 M per bulan. Tugasnya cuma menunggu atau menjaga website atau aplikasi judi online agar tetap bisa eksis dan bisa beroperasi di Indonesia. Dipantau supaya mereka ini tidak terkena blokiran dari Kominfo. Ya karena yang ngeblokir kan mereka sendiri gitu ya. Terus mereka juga yang menjaga. Ya bisa lah. Gampang gitu kan. Kalau misalkan nggak sengaja terblokir, oh ini buka blokirannya. Dan kalau kita ngelihat dari pengungkapan polisi yang kemudian menggerebek kantor ini, yang 3 lantai ini gitu ya, ini kita bisa pastikan bahwa mereka sudah beroperasi sejak lama, bukan sehari 2 hari gitu nampaknya. Dan karena ini sudah beroperasi sejak lama, maka itu bisa dipastikan para staf ini yang melindungi situs judi online di Indonesia ini, itu bisa dipastikan adalah staf yang memang sebelumnya bekerja di zamannya atau eranya Budiari sebagai Menkominfo. Jadi yang ditangkap sekarang itu sebetulnya stafnya Budiari, dan menteri yang baru Muti Hafid dia nggak tahu apa-apa gitu, walaupun dia baru kerja, baru dilantik kemarin. Jadi pengungkapan ini ya mestinya nggak ada hubungannya dengan menteri yang baru gitu, karena ini lebih terikat dengan menteri yang lama yakni Budiari. Jadi kalau kita perhatikan dalam setahun terakhir ini kan Budiari, wah klaimnya tuh hebat sekali. Dia merasa menteri yang sangat luar biasa gitu ya. Menutup ribuan situs judi online, memblokir jutaan konten terkait judi online. 3 juta konten kita tutup, boys kan. Ribuan website kita tutup katanya. Tapi ternyata 1000 dibina dan dipastikan tetap beroperasi di Indonesia. Itu kan jadi kayak main-main gitu. Oh, di publik dia mengklaim ribuan diblokir katanya. Tapi ternyata ribuan dipelihara sama staf kementeriannya. Jadi kan lucu gitu. Jadi semua orang nggak boleh judi online kecuali yang bayar ya.
Jadi sekarang akhirnya kita bisa mengerti gitu ya. Kenapa di video saya yang lalu saya kan sempat menanyakan gitu kan. Budi Ari itu ngeklaim ribuan website judi online diblokir dan sebagainya. Itu omong kosong gitu karena faktanya judi online tetap bisa diakses. Saya bilang seperti itu di video sebelumnya. Itu nggak masuk akal. Awalnya saya pikir Budi Ari yang bohong. Awalnya gitu ya. Tapi sekarang dengan pengungkapan staf Kementerian Komdiji ini mengoperasikan satu kantor untuk memastikan ribuan situs judi online tetap bisa beroperasi di Indonesia, itu ternyata gitu ya memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Ternyata memang Budi Ari nggak bohong gitu ya. Selama ini dia ngeblokir ribuan, tapi yang dia tidak sebutkan ada ribuan juga yang dipelihara oleh staf kementeriannya. Jadi ya karena mereka bayar gitu ya, judi online ini mereka bayar kepada staf kementerian ini, makanya mereka kemudian jadi aman dari blokir-blokiran gitu ya. Ya masuk akal. Ternyata semua klaim yang selama ini disampaikan sama Budi Ari itu benar gitu ya. Cuma yang tidak disebutkan yang ini nih, yang baru terungkap gitu. Bahwa ternyata di Kementerian Kominfo itu merawat ribuan akun, ribuan website gitu ya, yang mereka bayar 8,5 juta per bulan. Jadi kalau sekarang kemudian sudah terungkap seperti ini, pertanyaan selanjutnya semestinya ini ditanyakan kepada Budi Ari gitu ya. Jadi kalau polisi nanya ke staf ini gitu ya, ini kementerian tahu nggak? Ya pasti dia akan bilang nggak tahu gitu ya, karena dia kan nggak mau ini kemudian dikait-kaitkan dengan politik nasional gitu. Tapi kalau untuk mencari tahu kebenarannya, mestinya itu dilacak kepada Budi Ari. Jadi Budi Ari itu lacak aja dia ini kemana gitu ya. Kemudian dia tanyakan lah gitu ya, kamu tahu nggak ini ada stafmu yang mengoperasikan satu kantor 3 lantai gitu ya, banyak orang bekerja di sana, 3 lantai loh, masa iya menterinya nggak tahu ya? 8,5 M per bulan gitu, masa iya menterinya nggak tahu ya? Tapi klaim 8,5 M ini kayaknya diperkecil gitu, karena rasanya gitu ya, harga untuk mengamankan satu situs judi online agar tidak terblokir dalam waktu 1 bulan, itu harganya pasti lebih mahal dari 8,5 juta rupiah. Kenapa? Karena jangankan kementerian, jangankan mengamankan agar mereka nggak terblokir. Mereka ini, si situs judi-judi online ini, itu pernah menawarkan saya juga gitu. Saya pernah ditawar kalau nggak salah 15 juta atau 25 juta per video. Jadi saya cukup upload satu video di YouTube saya gitu ya, atau di Instagram, itu mereka akan langsung bayar 15 juta. Dan dalam 2 kali 24 jam, video itu boleh di take down. Hanya untuk 2 hari gitu ya, atau enggak 1 hari, kalau saya lupa persisnya karena ini sudah terjadi tahun lalu gitu ya. Jadi mereka mau bayar sekitar 15 juta atau 25 juta untuk satu video yang beroperasi 2 hari aja, atau 1 hari, 1 kali 24 jam. Masa iya gitu? Untuk kementerian supaya mengamankan gitu kan, supaya situsnya tidak terblokir, cuma 8,5 per bulan? Ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Karena saya pernah ditawar lebih dari itu. Saya pernah ditawar 15 juta dan 25 juta untuk terlibat dan bekerja sama dengan situs judi online ini. Jadi kalau kementerian kemudian, staf kementerian cuma dibayar 8,5 juta per bulan, itu mustahil. Kayaknya lebih dari itu, ya lebih dari 25 juta lah rasanya. Jadi ya ini kemungkinan adalah aliran uang yang nilainya berjumlah ratusan miliar rupiah dari yang dioperasikan oleh staf Kementerian Komdiji di Bekasi ini. Jadi kalau Pak Prabowo benar-benar mau mengeberantas soal judi online, ya silahkan tanya Budi Ari gitu. Yang pertama, Budi Ari udah pernah bilang bahwa soal judi online ini sudah tahulah kita semua pelakunya. Ada 4 orang atau berapa orang gitu ya. Itu bisa ditanyakan sama Pak Prabowo, siapa yang dimaksud sama Budi Ari. Terus kemudian karena sekarang kemudian terungkap ada staf kementerian di eranya Budi Ari ini melakukan operasi untuk mengamankan situs judi online di Indonesia, itu juga perlu ditanyakan gitu. Kira-kira Budi Ari ini terlibat atau enggak nih? Kalau terlibat dapat berapa? Jadi yang perlu ditanya sama Pak Prabowo hari ini adalah Budi Ari.
tanyalah dari hati ke hati gitu. Ya kalau setelah itu mau dipenjarakan ya terserah gitu, tapi tanya dulu dari hati ke hati. Ini sebenarnya gimana permasalahannya kalau memang mau menyelesaikan permasalahan judi online di Indonesia. Tapi ya di luar itu semua kita terus terang nggak terlalu kaget dengan cerita ini gitu, karena kita yakin ada banyak sekali cerita yang jauh lebih canggih dibandingkan 11 orang staf Komdiji yang mengoperasikan atau mengamankan situs judi online di Indonesia. Karena mereka ini cuma operator gitu, yang melakukan negosiasi sampai kemudian bisa terlibat atau bisa terhubung dengan staf kementerian ini, itu pasti ada orang-orang di atasnya, di level elitnya gitu ya, untuk mengamankan mereka. Itu udah pastilah. Nggak mungkin mereka ini terlibat dalam satu kerjasama yang tidak diketahui oleh atasannya gitu. Jadi ya terserah Prabowo Subianto kalau memang benar-benar ingin memberantas, ya silahkan gitu ya, diberantas, karena peluangnya atau tanda-tandanya sudah mudah untuk kemudian ditebak dan diselesaikan. Tapi kalau ini mau dipelihara, ya nggak tahu gitu. Ya bisa aja sekarang 11 orang kementerian, staf kementerian ditangkap gitu ya, karena mereka memelihara atau mengamankan 1000 situs judi online. Mereka tangkap nih gitu sekarang gitu ya. Tapi bisa jadi besok atau lusa sudah ada staf kementerian yang baru yang ganti pemain, melakukan cara yang sama, mengamankan situs judi online di Indonesia, bayar lagi kepada mereka dan bikin ruko lagi 3 lantai lagi gitu kan. Itu kan terbuka peluang untuk melakukan hal yang sama, sehingga ya kalau judi online di Indonesia masih tetap ada, ya kita nggak perlu terlalu kaget gitu, karena yang mengamankan, yang menjaga juga orang-orang pemerintahan. Dan rakyat ini cuma bisa protes-protes saja gitu. Jadi yang kita lawan itu sebenarnya bukan bandar, bukan pengusaha gelap dan sebagainya, enggak. Yang kita lawan orang-orang di pemerintahan. Mereka lah yang mengamankan dan melancarkan judi online agar bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Mafianya ya mereka-mereka juga. Gitu. Jadi ya Presiden Prabowo punya tanggung jawab, punya pilihan gitu ya. Apakah mau menyelesaikan atau menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.